Oke, kakak-kakak, selamat malam. Saya sudah record nih. Baik, selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Kita berjumpa lagi di hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Apakah dalam keadaan sehat? Sehat, baik. Oke, sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran pada malam hari ini. Baik, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat datang Kak Sule, Punapi. Maaf baru bergabung. Punapi istrinya. Tenggara udah ya mendingan. Kenapa nih ke? Ini masih di rumah sakit. Patah gininya jempolnya. Oh karena napi Kak Sule? Ngayah di Jagat Nate. Ngayah? Ngayah napi nih ke penjahitan? Waktu gininya, waktu kan kantornya kan pas dapat giliran ngayah ke Jagat Nate. Nah terus pas ngiderin napi nih shoot nih pun ngiderin nak makta kena nyun kan tapi kan kena nidab tadi. Darab tadi. Nah, setelah itu sudah mengenah bukan kali tempat negak ceglong bosin dawang kemu badannya macam belum ditindih dengan badannya sendiri itu patah. Oh gitu. Iya. Udah operasi berarti nih? Udah. Sudah 4,5 jam gininya. Mungkin 30 menit ya operasi cuman gininya yang lama. Untuk di awal apa namanya itu nyuntiknya observasinya tuh ya observasinya. Oh iya. Oke, semoga lekas pulih nggih Kak Sule. Iya, semua ampura niki situasi dan kondisinya seperti peniki. Nanti aku mengikuti aja. Ini masih nunggu obat. Nanti mungkin akan jalan dan persiapan untuk pulang. Nggih, siap. Ngurus Baiklah administrasi. kakak-kakak, nggih. Kakak-kakak semuanya, saya izin share screen nggih. Apakah sudah terlihat nggih? Belum, apakah sudah terlihat kakak-kakak? Belum nggih? Belum. Oke, saya oh ya. Oke, coba yang ulang lagi. Nanti di info saya Kak Agus nih. Apakah sudah terlihat Kak? Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Yudi. Baiklah kakak-kakak, untuk pertemuan kita hari ini mengenai refleksi aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan durasi 2 JP dengan mode daring. Baik, salam dan bahagia. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baiklah kakak-kakak,
Dengan kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Agenda kita di sesi ini adalah yang pertama, refleksi aksi nyata selama 45 menit, dialog, diskusi dan tanya jawab selama 40 menit, dan penutup selama 5 menit. Baiklah kakak-kakak, untuk aksi nyata, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi kita bisa menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, adanya interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Ada juga pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana ada pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutup proses pembelajaran. Lalu untuk yang bagian C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Untuk refleksi aksi nyata, peserta diberikan waktu 15 menit untuk menuliskan refleksi aksi nyata terkait video pembelajaran yang sudah dibuat. Lalu, secara bergantian, peserta menyampaikan tulisan refleksi aksi nyata yang telah dibuat. Jadi, masing-masing peserta diberikan waktu 3 menit untuk penyampaian hasil refleksi. Penulisan refleksi mengikuti tahap berikut. Tahapan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana ada tahapan refleksi what, kriterianya peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Jadi mendeskripsikan itu tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas meliputi yang pertama demonstrasi dan pemodelan, ada 5 tahap, memperagakan, jelaskan, memberikan isyarat pengajaran, berikan alasan, periksa pemahaman, yang kedua progresi konten, yang ketiga pengembangan konten. Lalu yang kedua, di kriteria peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajarannya, di mana situasi atau keadaan proses pembelajaran meliputi yang pertama, lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, interaktif, memotivasi. Yang kedua, strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual atau aktivitas kontekstual. Yang ketiga, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi, kita apakah sudah menerapkan asesmen otentik? Lalu yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ini meliputi tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial, yaitu isu sosial eksklusivitas dalam pelajaran PJOK, isu sosial disabilitas dalam pembelajaran PJOK, dan isu sosial gender dalam pembelajaran. Lalu, pada tahap refleksi so what, kriterianya peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional dan atau manajerial kelas.
Jadi, sini di refleksi tahapan so what bisa menjelaskan keputusan yang diambil dalam tindakan Swastiastu. Oh, nggih. Jantos nggih. Oke, maaf, saya stop sharing dulu karena saya nggak bisa lihat layar. Oke, saya harus admit dulu Kak Suarjana. Oke, sudah masuk nih. Baik, kita lanjutkan. Saya share lagi karena tadi saya nggak bisa lihat tuh admitnya. Apakah sudah terlihat nggih? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kita lanjutkan yang so what. Di kriteria pertama dalam so what, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional dan manajerial kelas. Ini meliputi demonstrasi dan pemodelan, ada progresi konten atau tahapan materi, bagaimana metode mengajar keseluruhan atau bagaimana keterampilan tertutup atau terbuka, bagaimana latihan padat versus terdistribusi. Lalu dalam pengembangan konten ada ekstensi, penghalusan gerak, dan pengaplikasian. Yang kriteria kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap pembelajaran, situasi atau keadaan proses mengajarnya. Di sini dijelaskan keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses pembelajaran meliputi yang pertama, lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, interaktif, termotivasi. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, asesmen. Lalu yang kriteria yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Jadi yang di tahap what ini peserta mampu mendeskripsikan. Di tahap so what peserta mampu menjelaskan. Lalu pada tahap know what peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional. Jadi di know what ini atau tahapan refleksi yang ketiga ini peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Ada juga yang di kriteria kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terhadap situasi atau keadaan proses. Juga di kriteria yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tingkat pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Baik, kakak-kakak, untuk refleksi aksi nyata, saya silahkan kakak-kakak menuliskan refleksi aksi nyata terkait video pembelajaran yang sudah kakak-kakak buat. Sebentar, secara bergantian, peserta menyampaikan tulisan refleksi aksi nyata yang telah dibuat. Oke, ini adalah tahapan refleksi yang kakak-kakak akan buat untuk malam ini. Yang akan share di WA group, silahkan saya stop sharing dulu. Untuk sebentar, kakak-kakak akan menuliskan refleksi kakak-kakak. Setelah itu, silahkan tampilkan video
aksi nyata yang kakak-kakak miliki. Oke, waktunya mulai dari sekarang. Silahkan dituliskan, saya akan kirimkan di WA Group. Oke, kakak-kakak bisa dilihat di WA Group, saya sudah share untuk PPT refleksi aksi nyata yang harus kakak-kakak buat. Oke, waktu dimulai dari sekarang sampai jam 8 kurang. Setelah itu silahkan kakak-kakak menampilkan videonya dan kita akan refleksi bersama-sama. Oke, silahkan kakak-kakak.
Selamat malam Kak Dewi. Malam Kakak Dia, maaf saya nyambil kundangan. Maaf banget. Nih, nanti untuk yang presentasi, kalau bisa share screen untuk videonya silahkan, nih. Biar ada perwakilan dari beberapa aja. Kayaknya yang paling siap ini Kak Agus, Kak Yudi, Kak Suarjana. Kak Melinda gimana Kak Mel? Saya pengen lihat video-videonya.
Bagaimana kakak-kakak, ada kendala? Gimana Kak Gus? Kak Yudi? Sambil ditonton videonya, sambil buat refleksinya. Nggih, sebentar ditampilkan. Boleh dengan berbicara saja, sambil sharing video, boleh. Boleh dengan buat Canva, boleh. Pokoknya dibebaskan untuk tahapan refleksinya. Nggih.
Oke, kakak-kakak, 5 menit lagi kita siap-siap untuk presentasi.
Oke, kakak-kakak. Saya silahkan siapa yang mau pertama presentasi untuk videonya. Saya silahkan. Bagaimana Kak Mel, Kak Suarjana, Kak Yudi, Kak Yogi, Kak Dewi, Kak Agus? Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Oke, Kak Agus kayaknya siap nih. Kak Agus, saya silahkan untuk share videonya, lalu kita akan refleksi bersama-sama. Hancur videonya, Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini hancur banget videonya. Niki kan maunya tiang sama kelas 4 Niki kan lebih teratur. Berhubung kelas 4 itu ada pertandingan voli, terus yang udah kehabisan waktu ini sama kelas 2 ini. Jadi kelas 2 kecil-kecil. Hancur Nggak sekali apa-apa, videonya, nggak mohon maaf apa-apa. ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sudah melakukan aksi nyatanya. Gitu. Di sini refleksi nyata yang saya ambil itu berdasarkan aktivitas pola gerak dasar dalam pendidikan kebugaran, Kak. Jadi di video ini anak-anak melakukan semacam sirkuit gitu, sirkuit kebugaran, tapi juga ada seperti pendidikan gerak di dalamnya. Jadi tidak murni sekali model pendidikan kebugaran gitu, Kak. Izin sharing, Kak. Silakan, Kak. Hancur videonya. Mungkin tiang skip aja, Kak, ya, biar lebih cepat, Kak, ya. Di sini kebetulan ini tiang ambil sama kelas 2, SD kelas 2. Kebetulan juga ini memang kelasnya yang paling nakal di sekolah Niki. Jadi ya harap dimaklumi Niki. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 10 stasiun kebugaran. Niki ada yang pertama ada lompat tali, terus yang kedua ada dribbling bola basket, terus yang ketiga itu hopscotch itu kayak main engklek, terus lempar tangkap roket menggunakan roket gabus, lari melewati palang rintang, terus yang keenam lempar tangkap bola voli, yang ketujuh itu ada keseimbangan melewati tiang, yang kedelapan itu ada passing sepak bola, yang ke-9 itu ada lempar bowling, terus yang ke-10 itu memasukkan bola ke dalam target. Anak-anak diberikan waktu 1 menit untuk setiap aktivitas, terus mereka melakukan rotasi, Kak. So this is called like circuit training, okay, but I combine it with skills. Some of the circuit training is jump rope. Who can do jump rope here? Very good. Who can dribble basketball here? Very good. Who can do hopscotch? Easy one. Throw the racket. And then at the end, you set up obstacle there. You just run, jumping obstacle. Penjelasan nih, Kak. Bisa saya skip, Kak, ya? Boleh. Itu temannya
Kak Yudi nih, Kak siapa itu dia? Kak Si Santu itu. ya Dedi tadi lewat ya. Dia yang bantu saya tadi. Oke, kita skip aja Kak ke sirkuit yang dilakukan anak ya. Nggih. Always look again shoulder. Oh, ini saya meminta satu murid untuk memberikan contoh gerakan Kak. Jadi anak-anak jelas nih ke apa yang mereka akan lakukan. Jadi saya langsung meminta salah satu anak yang motorik skillnya sudah lumayan bagus, jadi untuk mencontohkan gerakan-gerakan yang akan dilakukan Kak. Nggih. Itu dia melakukan contohnya langsung. Habis ini saya meminta anak-anak untuk ke pos berkelompok, ke pos masing-masing dan siap melakukan gerakannya Kak. Di sini sebelum itu harusnya saya di awal melakukannya, tapi setelah saya memberikan jelas itu saya mengabsen sini Kak. Harusnya di awal Oke. itu saya ya. Skip aja. Ini saya memberikan contoh bagaimana cara lompat tali, skipping rope. Nanti ada anak-anak yang skipping rope-nya dari depan ke belakang itu. Pokoknya aneh-aneh nanti. Dari depan ke belakang. Nggih, nggak apa-apa. Oke. Ini anak-anak sudah mulai ini ada dari depan ke belakang ini anak cewek dari depan ke belakang, dia lucu sekali. Oke. Ini kita Alright, Rif. How does it feel? Ini ada anak dribbling This is basketball. Ini main engklek. This is hopscotch. Very good girls. Okay. Di sini harusnya ada grup satu main lempar tangkap roket, tapi berhubung grupnya kurang, jadi di sini free dia, belum ada yang. Get this free at the moment. Terus di sini ada lari melewati palang rintang. Okay, Aisha, very good. Nice. Okay, Terus di sini lempar tangkap bola voli. the volleyball. Okay, show me your skills. Wait. Alright, football. Habis lempar tangkap bola voli, di sini ada melakukan aktivitas passing sepak bola. Football. Hey, football is here. Football is here. Okay. Pass and trap over there. Pass and trap. Pass and trap. Pass and trap. Good. Trap it. Kick. Okay. Habis passing sepak bola, di sini latihan keseimbangan Kak, menggunakan papan keseimbangan. Take turn, Dembe. Come on, come on. Come on, join the group. Oh, look at the balancing people. Go back there. Whoa. Do it again, do it again, do it again. Balance, balance, balance. Whoa. Terus habis keseimbangan mereka main bowling Kak. On your group. Ya, melatih Bowling. Let's do it, bowling, bowling. Berarti itu memang ada pendampingnya ya di situ ya? Ya, itu di sini nih yang ini asisten kelasnya. Oh iya. Yeah. Hey. Terus terakhir Okay. Shoot, 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 shoot. main melempar ke target Kak. Terus
semua aktivitas ini dilakukan berulang-ulang sampai anak-anak melakukan hampir semua pos. Jadi 1 menit 1 pos, jadi ada 10 pos. Saya terapkan itu mereka melingkarnya itu sebanyak 2 kali, Kak. Shoot, Sebanyak shoot, 2 shoot. kali. Artem, shoot. Jadi habis lempar ini langsung balik ke Yeah, try again. lompat talinya. Nah, itu sih intinya dari pola gerak dasar kebugaran, Kak. Terus Put everything back. kita skip di akhir. Di akhir biasa di sini tanya jawab, Kak. Yang menanyakan tuh mana aktivitas yang mereka paling sukai, terus mana yang paling susah, terus anak-anak memberikan umpan balik, apakah senang dengan sistem pengajaran seperti ini, itu, Kak, di akhir ini. Terus di akhir juga ada sedikit sesi wawancara dengan salah satu anak. Kebetulan anaknya bisa bahasa Indonesia, jadi saya wawancara dia dengan bahasa Indonesia. Itu case bahasa? Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Kayak yo. Sini Thomas. Sorry. Oke, Thomas. Namanya Thomas. Ini anak Cina. Thomas, guys, stand up. Thomas, dari semua permainan itu mana yang Thomas paling sukai? Lompat tali ini berarti ya? Oh, kenapa lu suka lompat tali? Oh gitu, jadi bisa. Oke. Mana yang paling susah, Thomas? Gak ada, semuanya bagus. Semuanya bisa. Oke, makasih Thomas ya. Oke, selamat siang. Enjoy your lunch ya. Oke. Demikian, Kak. Maafkan kondisinya seperti itu. Jadi anak-anak di sini Tiang ajak untuk aktivitas model pendidikan kebugaran, Kak. Jadi ada pos-pos untuk anak-anak lakukan kegiatan. Nike dari Tiang, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Agus. Mantap sekali sudah videonya. Silahkan Kak Mel deh sekarang. Sebelum ke Kak Yudi, Kak Mel dulu. Silahkan Kak Mel. Saya nggak buat video loh. Saya nggak buat video. Weh. Ayo, kalau gitu Kak Yudi dah dulu. Kak Yudi. Tapi saya ngerekamin Pak Yudi. Oh gitu, silahkan. Silahkan Kak Yudi, boleh di-share screen. Apakah sudah kelihatan, kan? Belum. Apa sudah kelihatan, Kak? Sudah. Sudah? Ya. Wih. Di sini sebentar. Saya mengambil gininya pendidikan gerak, yaitu
tentang bela diri atau pencak silat pada siswa fase C yaitu kelas 6. Ya, yang pertama saya lakukan itu mengabsen murid yang ya, di sini pertama-tama saya lakukan adalah mengabsen murid, absen siswanya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang materi yang akan diberikan yaitu tentang bela diri atau pencak silat. Nah, di sini saya menanyakan pertanyaan pemantik yaitu tentang berasal dari mana pencak silat dan gerakan-gerakannya, gerak dasarnya. Ya, sini itu penjelasannya dan sekarang ke lapangannya, melakukan prakteknya. Di sini murid-murid siswanya melakukan pemanasan. Ya. Sini setelah berlari, sesuai kesepakatan bersamanya tadi boleh minum setelah berlari, karena kan siswa sudah membawa botol minumnya di luar, gitu. Nah, ini merasakan kembali tentang gerak bergeraknya. Nah, di sini saya menjelaskan kembali tentang apa yang akan diberikan materi selanjutnya. Nah, di sini yang saya mengajak seorang murid yang sudah ikut ekstra silat untuk menjelaskan bagaimana gerakan-gerakan yang akan diajarkan. Itu. Kebetulan sebelumnya sudah diajarkan minggu lalunya gerakan yang akan dipraktekkan pada saat pengambilan video. Sekaligus saya pengambilan videonya ini melakukan pengambilan nilai untuk siswa-siswanya tersebut. Nah, ini memberikan contoh gerakan kuda-kuda yang tidak gini, yang tidak sesuai dengan kuda-kudanya. Nah, saya memberikan contoh gerakannya yang akan dilakukan pada saat pengambilan nilai nanti. Seperti itu.
Nah, ini pembagian kelompoknya juga sudah ditentukan sebelumnya. Jadinya ada siswa yang eh, kelompoknya itu tidak kelompoknya laki-laki atau perempuan. Yang ini saya menerapkan kesetaraan gender yang dimana ada laki dan perempuan di dalam kelompoknya tersebut. Di sini sebelum melakukan pengambilan nilai, saya melakukan gerakan semuanya untuk gerakannya agar lebih tegas seperti sebelum pengambilan nilai dilakukan. Nah, seperti ini proses ini ya Kak. Dan setelah itu siswanya saya suruh untuk mencoba gerakannya selama 5 menit untuk sebelum pengambilan nilai yang akan dilakukan. Dan kelompoknya ini pada saat siswa melakukan latihan. Nah, ini saat proses pengambilan nilainya. Ini proses pengambilan nilainya. Nah, ini melakukan evaluasi, menanyakan kepada siswa apakah ada gerakan yang susah dilakukan atau gimana pada saat melakukannya. Dan di sini saya menjelaskan contoh gerakannya yang bilang susah untuk melakukannya, saya mendemonstrasikannya. Ini saya ambil contoh siswa yang sudah ikut ekstra silat lah untuk gerakannya yang lebih tegas seperti itu. Nah, ini untuk ininya refleksinya apakah saya menanyakan apakah sistem pengajaran saya apa yang
menyenangkan apa gimana dalam proses pembelajarannya, Niko. Nah, ini proses pendinginan. Dan ini proses ya. Oke. Seperti ini kok, Kak. Untuk ininya mungkin ada yang salah Oke, dalam terima ini. kasih Terima Kak kasih, Kak. Yudi. Kita sama-sama berproses. Saya silahkan yang sudah siap nih kayaknya Kak Suarjana. Silahkan Kak Suarjana. Gimana Share caranya screen share aja. Kak? Gimana caranya, Kak? Itu ada yang tanda buka dulu videonya. Terus baru klik yang ada tanda panah di bawah nih ke. Baru pilih Windows-nya yang mana yang mau dipilih. Berarti ke folder dulu, Kak, ya, dicari videonya tuh. Ya, gitu biasanya. Biasanya paling hebat ini IT tumben ini. Nggak bisa Ya, apa tuh? apa gini dia nih. Nah, serius. Serius. Serius, Kak. Ngetes dia nih, ngetes. Nggak, Ngetes serius. Pura-pura nggak bisa nih. Donak mulai bisa rago. Ini videonya diklik 2 kali gitu, Kak, ya? Apa klik kanan dia? Oh, kamu kebuka ya? Oh, Udah dibuka dulu? udah kebuka. Udah kebuka. Balik lagi ke ini, ke apa? Meet-nya. Lalu, Kak, macet dia, Po. Mungkin malu dia Video nih aslinya buka beli. Video aslinya buka. Video Yang ya, YouTube, betul. yang YouTube nak macet ya. Sing, Video video aslinya asli. sana. Munyi negen ngenah, Po. Ini mau dingahan, gambarnya hilang. Ih. Oh. Kenapa ya? Oh. Adi, Suaranya kedengeran? gambarnya nggak ada, Kak. Udah di share screen? Belum, Belum gambarnya. di share screen gimana? Belum di share screen gimana? Nggak, di sini dibuka videonya, gambarnya yang nggak kelihatan, suaranya ada dia. Oh. Media Gimana? player yang Coba lain mungkin pakai. dibantu coba Kak, mungkin Kak Yudi atau Kak Agus silahkan dibantu. Tapi kalau ngirim kayak gitu besar ya RAM-nya, Kak. YouTube-nya bagi YouTube-nya? Buka ada YouTube nggak bisa. YouTube jadi buka YouTube. Kenan beliau. Nih. Kalau dengar suaranya aja nggak apa-apa ya. Coba lihat visualnya. Oh. Ini suaranya aja Kak kedengaran. Coba link-linknya dikirim ke Kak siapa? Mungkin Kak Yudi. Kak Linknya ya. Agus. Ya. Pak Tuyudi. Linknya di chat ini bisa, linknya di chatnya. Pak Tu saya kirim chat linknya ya. Pak Tu open. Ya siap. Mohon bantuannya Pak Tu. Entah lu mana ya linknya lagi nih. Buka YouTube beli, copy paste link itu terus. Hah? Cing, ngirim link kan, penggal. Coba buka YouTube beliau di video tuh copy link itu tuh. Oke Kirim toh. link itu baru buka Ini- langsung.
Ini udah ahli IT-nya udah tak kasih. Dicek Pak tuh. Link Google Drive-nya udah tak kirim langsung. Karya Melina aja kedek-kedek kan, padahal dia bungai video tuh, alasan kan nih. Oke. Video. Tanya beli Yudi. Saya izin share ya. Oke, makasih Pak tuh. Tolong dipercepat Pak tuh, karena waktu juga Pak tuh. Oke. Gimana Kak? Udah kelihatan? Sudah Pak tuh. Oke. Oke, selamat malam Kakak Dia dan teman-teman. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang saya berikan dalam video pembelajaran ini. Aduh, siap. Ya silahkan Kak. Ya, di sini adalah senam lantai. Saya lanjutkan Kak. Ya, senam lantai di mana rencana awal saya ingin menggunakan di kelas dan di lapangan karena saya sudah menyiapkan proyektor. Ternyata ada problem ya. Jadi saya langsung ke lapangan aja. Di sini di mana sebenarnya menggunakan media pembelajaran yaitu audio visual dengan menampilkan beberapa contoh gerakan dalam senam lantai, pemahaman senam lantai yang sebenarnya harus disampaikan, tetapi saya di sini menggunakan metode ceramah. Ya, silakan Pak tuh diputar videonya sampai saya ada. Ini sebelum kegiatan saya melakukan sapa siswa, menanyakan kabar siswa, keadaan siswa. Setelah itu saya melakukan absensi dengan menanyakan kehadiran siswa. Setelah itu selanjutnya saya akan melakukan doa sebelum mengawali kegiatan. Nah, di sini metode ceramah. Saya menyampaikan sebelum kegiatan ini tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik, di mana nanti peserta didik dapat memahami apa itu senam lantai, macam-macam gerakan dari senam lantai, dan juga peserta didik dapat melakukan kegiatan atau melakukan beberapa contoh senam lantai yang akan kita lakukan. Karena ada alat yang kita gunakan, ada matras 6 yang warna coklat dan matras merah. Itu dia sebenarnya untuk silat karena kondisi peralatan kurang. Jadi saya bertanya tematik kepada peserta didik. Lanjut Pak tuh. Kegiatan ketangkasan, senam ketangkasan yang pertama yang tadi yang nah, di sini saya menyampaikan. Ya, di kasur. Itu disebut lanjut Pak tuh. Gerakan guling. Guling sama. Mana dia? Nanti lanjut terus yang tahu. Ini saya masih menyampaikan. Oh, lanjut. Oke. Ya, lanjut. Sudah paham? Nah, di sini sebelum kegiatan ini saya melakukan pemanasan yang dipimpin oleh ketua kelas dan oleh seluruh teman-temannya. Kita lakukan pemanasan kita sendiri agar tidak cedera. Lanjut satu. Ya, di sini sebenarnya ada sedikit kesalahan. Mana sebenarnya tadi saya sebenarnya harus menggunakan memberikan contoh, tetapi saya setelah pemanasan menyuruh salah satu peserta didik siswa untuk memberikan contoh guling depan, roll depan, sikap hayang dan sikap lilin. Lanjut Pak Du. Lanjut. Nah, ini saya
berikan contoh dibantu oleh salah satu seorang siswa. Ini sikap. Nah, ini sikap awal bisa diperhatikan. Kedua tangan Ayang. berada di samping Ya. telinga. Step by step. Kaki ditekuk. Kelihatannya. Ini sikap awal, tidur terlentang, kedua tangan. Lanjut satu, ini sikap kayang. Kedua kaki ditekuk. Ayang. Sikap kaki, kedua kaki Ini sikap diangkat. lilin Nah, yang akan dibantu dilakukan. di sini. Sudah. Sikap lilin. Kedua tangan berada di samping badan. Ini fungsinya nanti menopang pinggul anak-anak, ya, agar terangkat sempurna. Yang membantu nanti Lanjut, bisa satu. dari sini, boleh, ya. Ini perhatikan sikap awalnya. Nah, sekarang ini gerakan roll depan atau guling ke depan. Awal berdiri Dan di sikap depan awal, matras. pelaksanaan dan sikap Belakang akhir. atas. Ini Kedua dari tangan sikap berdiri. menyentuh matras, ya. Dagu Kelas berapa ini, Kak? Ini yang gunakan menyentuh kelas dada. 4 Gunakan masuk tumpuan Oh. di sini, pundaknya bukan kepala. ini aktif semua Lihat dari belakang nih. PG semua ini Ya. digunakan oleh guru-guru. Tekuk kedua tangan. Ini sikap pelaksanaan. Lanjut satu. Turunkan, dorong. Woi, mantap. Ya. Ya. Di sini juga saya memberitahu cara membantu peserta didik karena di sini saya mengelompokkan putri, putra. Nanti yang putrinya ada temannya yang putri membantu karena kalau ke guru cowok kan nggak boleh pegang gitu. Dia salah paham di sini. Nah, ini udah di fasenya masing-masing seperti sirkuit dia jadinya. Setelah dia melakukan ini berputar, yang melakukan roll depan dia melakukan kayang, yang melakukan kayang dia melakukan sikap lilin. Ini bagaimana sikap awal silakan lakukan. Nah, Dan ini kita guru perhatikan pemahamannya dengan temannya. anak Ayo. aku melakukan praktek. Ini sikap awal. Nah, sebelah kanan itu temannya, jika temannya ada yang tidak bisa dia langsung akan membantu. Jika peserta didik sudah bisa melakukan jadi tanpa bantuan temannya. Sikap awal dulu. Oke. Nah, ini step by step, sikap awal bagaimana, nanti sikap pelaksanaan bagaimana, sikap akhir bagaimana. Ini Seperti dia. itu. Lanjut Pak Ini di tuh. sini. Oh, Hera di sini. Ya. Terus Sudah turun. Sana. ya ini kegiatannya semuanya. Lanjut. Jadi di sini semua peserta tidak ada yang diam jadi kayak sirkuit ini. Iya, Tadi betul. sudah melakukannya langsung rolling, Adek. rolling, Sudah. tunggu giliran. Pintar. Lanjut tuh. Sudah. Terus 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 Langsung dibantu. Kalau belum bisa, ya itu adalah teman yang putri melakukan bantuan sikap kayang. Nah, ini Pak tuh, yang di tengah dia lagi berjalan ya. Lagi Pak tuh masih kayang. Terus nah ini setelah melakukan kegiatan inti lalu dilanjutkan kegiatan pendinginan. 4, 5, 6, Lanjut Pak tuh. 8. Kaki dilipat. Yang kiri. Terus Dengan ketangkasan. Ya. di sini dia melakukan refleksi tentang kegiatan yang dilakukan hari ini dan ada juga ketinggalan evaluasi. Sebenarnya saya bawa form evaluasi tentang pemahaman situasional, Di rumah. gerakan-gerakan apa yang Jadi nanti penilaiannya bisa dilakukan di sana sikap awalnya. Bagaimana anak sikap awal, sikap lilin. kegiatan penutupnya Harus bisa dari melakukannya ini kegiatan dinilai nanti. ya, Pak. Ya, sikap Terima kasih, pelaksanaannya Pak. bagaimana sikap akhirnya. Sama-sama. Ya, sekian Kak dia. Dan juga ada doanya nanti itu di akhir sebenarnya. Udah ada kembali ke kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Ini Kak Arti Dewi dari tadi raise hand. Kenapa Kak Arti Dewi? Mungkin Oke, mohon maaf ya Kak, tiang kari di Oke. tempat undangan. Mohon maaf ya, Oke. nyambil ya Oke. Kakak ya.
Ya. Nih. Oke, kakak-kakak, saya tunggu aksi nyatanya di LMS. Oke, sudah upload semua? Saya belum cek. Belum Kak, OTW Kak ya, ampura sekali. Itu uploadnya kan di-upload. nggak bisa gitu Kak ya. Saya pakai linknya tuh dah di kolom komen tak taruh karena bingung saya. Ya, Oh soalnya gitu. dia nggak Ini ketemu nanti juga tempat nguploadnya Kak. Maunya cek. diupload Ya. tapi nggak ketemu. Ya, saya taruh di kolom Oke. komentar, saya upload langsung. Apa saya kirim. Ya, Oke, nanti saya cek LMS-nya. baik Oke, Kak, kakak-kakak, terima kasih terima Kak. kasih. Kak Mel senyum-senyum bahagia aja dari tadi nih. Iya bahagia dia, terus dapat transferan dia Kak Mel. Oh gitu, beneran. Oke, kakak-kakak. Tiap minggu masuk loh, tiap minggu masuk. Iya loh, tiap minggu masuk. Tiap minggu masuk nih. Iya, Ah, mantap gaya lagi sekali dia loh. pamer. dia Soalnya pamer. aku nguploadnya itu video. Oke. Oke, kakak-kakak, karena kita sudah waktu menunjukkan pukul 9 kurang, nggak terasa, walaupun hanya 3 orang yang presentasi untuk refleksi videonya, tapi sudah bagus semuanya. Nanti kita tunggu saja hasilnya dari uploadan kakak-kakak yang akan saya nilai nanti. Oke, untuk itu karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dan ditunggu untuk modul 3-nya. Modul 3 itu membahas tentang Kak Dewi? Baik Kakak, ditunggu. Oke, terima kasih kakak-kakak. Mari kita tutup kegiatan malam ini dengan berdoa bersama. Mohon maaf Kakak sebelum doa. Ini kalau on cam-nya nggak apa-apa yang pakai kebaya? Nggak apa-apa sih. Sebentar kita. Ya. Oh, boleh deh on cam dulu deh, kita ambil dokumentasi dulu. Ya. Baik Kak, mohon maaf sekali lagi Kak. Kak Melina, Kak Yogi sambil masak apa itu nanti Kak Yogi? Kak Yogi sambil mana deh? ngedekor. Kak Yogi, buka dulu kameranya. Kak Yogi sibuk sekali nih kayaknya nih. Kan di jalan Kak. Banyak orderannya nih Kak. Duase Kak, duase dia lari Tadi di mana. jalan ya. Lagi pakai helm.